Oke, kita lanjut ke bagian pengulangan ya teman-teman. Sederhananya untuk pengulangan seperti ini. Jalankan kode-kode itu sebanyak sekian kali. Ya, jadi bisa dibilang namanya aja udah pengulangan ya, atau biasa kita sebut looping. Ya, contoh di sini ada for ya di baris ke-19. Untuk for terdapat 3 parameter. Parameter yang pertama adalah looping dimulai dari nilai berapa. Kemudian parameter kedua adalah batas loopingnya. Kemudian parameter ketiga adalah increment loopingnya, atau bisa dibilang counter loopingnya lah. Mau nambah berapa setiap kali loopingnya dijalankan sekali. Kalau i plus 2 kali seperti ini, ya itu artinya ditambah 1. Tapi bisa juga i plus sama dengan 2, i plus sama dengan 3. Itu berarti loopingnya, setiap kali loopingnya berhasil dijalankan 1 kali, maka nilai awal loopingnya ditambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung ditambahnya berapa. Jadi di sini increment-nya. Sekali lagi, ini increment-nya. Kemudian baru kurung kurawal buka 2 kali, dan di sini adalah kode yang dijalankan selama looping berlangsung. Kodenya bisa banyak. Bahkan di dalam looping bisa ada looping lagi. Tapi di sini, for nggak cuma hanya satu. For ada macam-macam. Ya, kurang lebih di sini ada 3. Ya, jadi for yang pertama adalah for yang standar, ya, yang parameternya ada 3. Kemudian for yang kedua adalah bisa kita sebut sebagai for in. Variabel pertama adalah sama, mau dimulai dari keberapa loopingnya, ya, atau bisa juga kita store variabel sebagai reference ya. Misalkan variabel i itu nilainya 5, berarti otomatis loopingnya dimulai dari angka 5. Kalau misalkan hanya let i seperti ini, itu berarti dimulai dari awal. Atau bisa dibilang dimulai dari 0. Kita tambahkan kata in di sini sebagai rujukan bahwa looping ini berdasarkan dari sebuah variabel yang mana, gitu ya. Kemudian baru kita masukin variabelnya tuh yang ini. Di looping ini kita masukin ke data mahasiswa ya. Cara bacanya seperti ini. JavaScript, tolong looping dari 0, ya, berdasarkan dari data mahasiswa atau variabel data mahasiswa. Dan perlu diingat, variabel yang bisa dia terima hanyalah variabel objek sama array. Jadi ada perlakuan khusus ya untuk for in, bahwa variabel yang bisa dia jadikan patokan sebagai maksimal looping itu hanya bisa sebuah array atau objek ya. Berbeda dengan for yang standar. For yang standar ini, mahasiswa.length ini bisa kita ganti loh. Jadi angka 10 aja misalnya, jadi looping cuma 10 kali gitu ya. Kayak yang di while ini ya, langsung kita tulis angkanya. Tapi di sini kita menggunakan jumlah value di dalam array variabel mahasiswa. Makanya kita kasih mahasiswa.length di sini. Ya, jadi kalau misalkan di sini mahasiswa bagian Jono dihapus, maka hasil dari mahasiswa.length hanyalah 1. Ini sekalian aku jelasin ya, fungsi dari mahasiswa.length ini ya. .length ini adalah fungsi bawaan dari array. Dia bisa langsung memberikan nilai berapa banyak data yang terdapat pada array tersebut. Fungsi .length seperti itu. Nah, tapi kenapa untuk bagian for in, kita nggak pakai .length? Karena dia langsung memberikan bahwa looping for in ini berdasarkan dari variabel data mahasiswa. Kita nggak perlu kasih tahu jumlahnya, dia udah hitung sendiri jumlahnya berapa. Untuk for off, bisa dilihat dari segi kode dan dari segi pendeklarasian, mungkin nggak ada beda ya. Tapi sebetulnya di sini ada perbedaan yang betul-betul harus diperhatikan. Tapi itu akan kita jelaskan nanti. Sekarang kita masuk dulu ke bagian while. While adalah looping yang bisa dibilang paling nggak aman. Karena kalau misalkan teman-teman lupa deklarasikan increment-nya, i++ di sini, bisa jadi overloop. Kalau for, selama batas loopingnya nggak bermasalah, atau nggak lupa kita deklarasikan, atau masuk akal batas loopingnya, dia nggak akan overloop. Jadi bisa dibilang looping for itu yang paling aman. Sementara kalau while, increment-nya lupa, itu bisa overloop. Jadi hati-hati kalau misalkan mau menggunakan while. Untuk while, penulisannya agak sedikit berbeda ya. Untuk patokan loopingnya, dia harus dideklarasikan terlebih dahulu, atau bisa juga dideklarasikan langsung di sini ya. Kemudian dikasih tahu batas loopingnya sampai berapa, dan kalau batas loopingnya itu masih menggunakan angka, jangan lupa increment-nya dijalankan, atau variabel sebagai patokan loopingnya dijalankan. Untuk fungsinya sama aja, dia juga menjalankan kode secara berulang kali, berdasarkan dari batas loopingnya. Yang berbeda hanya penulisan kodenya aja. Jadi untuk looping for in, for off, dan for yang standar ya, serta looping while, itu seperti ini cara kerjanya. Ya, kalau teman-teman mau coba, silakan cek di glot.io, di bagian deskripsi, udah ada, teman-teman tinggal run aja.
Kita lanjut ke bagian perbedaan for in dan for off ya. Bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman mau cobain kodenya silakan, ada di deskripsi juga. Sekarang kita perhatikan di bagian konsol lognya. Ya. For in, di bagian konsol lognya, kita masih harus mendeklarasikan ulang variabelnya. Karena i-nya ini masih bersifat indeks atau melakukan referensi kepada indeks array-nya. Sementara kalau yang di for of, variabel i-nya ini referensinya sudah tidak menunjukkan ke indeks array-nya lagi, melainkan langsung ke nilai array-nya, bukan indeks array-nya. Indeks array-nya itu yang dimulai dari 0 ya. Kalau data array-nya itu ya ini, Trusakti sama Jono. Silahkan teman-teman cobain aja kodenya. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya antara for in sama for off. Dan satu lagi, untuk pengulangan for off ini, variabel yang bisa digunakan hanyalah variabel yang bersifat iterable. Jadi sejenis array, map, string, itu termasuk iterable ya. Tapi kalau untuk integer atau numbers ya, kemudian object, itu nggak bisa digunakan di for off. Oke, kita lanjut lagi, bagian terakhir ya, yaitu break and continue statement ya. Ini juga harus teman-teman cobain. Linknya udah ada di deskripsi, tinggal teman-teman run aja. Yang jelas, break itu untuk memberhentikan looping, kalau continue untuk melanjutkan looping ke tahap berikutnya. Maksud dari tahap berikutnya adalah lakukan looping yang selanjutnya. Bisa kita lihat di sini. Di dalam looping while, yang di sebelah kiri, ada kondisi, jika nilai i di modulus 2 sama dengan 0, maka lanjutkan looping ke tahap selanjutnya. Tidak perlu melakukan console log. Maka hasilnya, di looping sebelah kiri, dia hanya akan melakukan pencetakan angka-angka yang ganjil saja. Karena di sini ada continue. Jadi dia balik lagi keluar if-nya, kemudian lakukan pengecekan lagi. Karena sebelum continue ada increment di sini, ya otomatis i-nya nambah nilainya, yang tadinya 2 misalkan jadi 3. Karena 3 modulus 2 bukan 0, maka lanjut ke console log. Begitu juga dengan angka-angka ganjil lainnya. Udah pasti ya, angka ganjil tuh kalau di modulus 2 nggak bakal 0 hasilnya. Oleh karena itu, kenapa yang sebelah kiri ini hanya akan melakukan percetakan data yang angkanya ganjil semua, ya dari 1 sampai 100. Untuk break, ya untuk yang sebelah kanan ini, loopingnya ini hanya akan berjalan sampai 5. Karena di sini kita kasih kondisi, jika nilai i-nya sama dengan 5, maka hentikan loopingnya. Maka udah, selesai. Ini looping bakal nggak akan jalan lagi. Dia bakal melanjutkan kode yang di luar dari blok kode looping ini. Dia bakal lanjut ke baris 19. Jadi kurang lebih break dan continue statement seperti itu. Nanti aku yakin suatu saat teman-teman bakal ketemu kondisi di mana memerlukan dua hal ini ya. Ini penting banget, break sama continue. Jadi jangan lupa dengan dua hal ini. Jadi seperti ini ya, untuk pengulangan di JavaScript ya. Ada for in, for off, while, dan break serta continue statement ya. Kita bakal lanjut lagi ke bagian JavaScript object di video selanjutnya.